Sementara itu, seorang Vien berkata kepada seorang komandan yang bernama Pride, bahwa sang komandan telah mengambil posisi yang sangat strategis untuk mengendalikan seluruh pasukan mereka. Pride kemudian mengambil sebuah kristal merah tua dan bertanya kepada bawahannya, berapa lama dia harus menunggu. Bawahannya yang bernama Vius pun menjawab, bahwa masih ada sekitar 3 jam lagi untuk menunggu. Mendengar itu, Pride kemudian memerintahkan Vius untuk mengaktifkan pembekuan waktu selama 5 jam. Seketika itu, sebuah penghalang tiba-tiba muncul menyelimuti seluruh kota, dan Pride kemudian lanjut berkata, mulai sekarang, tidak ada yang bisa masuk atau keluar dari kota tanpa izin dariku. Di sisi lain di dalam kota, pengumuman terdengar dari sebuah pengeras suara yang mengumumkan, bahwa tidak ada yang boleh mendekati penghalang dalam keadaan apapun, dan begitu mendengar pengumuman tersebut, semua orang harus segera mengikuti aturan evakuasi, karena semua itu adalah perintah raja. Sementara itu, seorang pria di tanah bertanya kepada para Vien yang sedang mengepungnya, apa yang sedang mereka lakukan. Para Vien pun kemudian saling memandang satu sama lain dan menyadari, bahwa baju zirah pria di depan mereka tidak bisa ditembus dengan mudah, sehingga mereka harus bertindak dengan cara yang berbeda. Akan tetapi, pria berzirah itu berdeham dan bertanya, bagaimana mereka bisa sampai di sana dengan keterampilan seperti itu. Mendengar itu, salah satu Vien di sana menjadi marah, dan langsung menyuruh si pria berzirah untuk diam. Vien tersebut kemudian mengacungkan pisau yang dirinya bawa dan lanjut berkata, jika penyiksaan adalah kemampuan spesialnya, karena itu, dirinya akan menunjukkannya secara langsung. Akan tetapi, sebelum Vien tersebut melakukan sesuatu, tiba-tiba tubuh atasnya hancur tak tersisa. Melihat itu, Vien yang lain seketika langsung ketakutan dan mengira jika itu adalah serangan magic. Namun, sambil berlari ketakutan, Vien tersebut langsung menyadari, jika itu bukanlah serangan magic, melainkan serangan dari seorang sniper. Sial, ini sebabnya aku benci tugas pengintaian, karena selalu ada variabel tidak terduga. Sekarang, aku akan menemukan sniper itu dan membunuhnya dengan cepat. Sementara itu, terlihat Gilbert sedang berdiri di atas menara, dan memandangi seluruh kota. Gilbert pun kemudian membidik Vien yang sedang berlari itu, dan saat dirinya menembak, Vien tersebut menyadari itu dan langsung menghindari serangan milik Gilbert. Sambil melihat ke arah belakang, Vien tersebut dengan bangganya berkata, jika dirinya lebih cepat dari peluru milik Gilbert, karena dirinya bisa menghindari itu. Akan tetapi, Vien tersebut tiba-tiba tersandung lalu jatuh hingga berguling-guling di tangga, dan akhirnya jatuh telungkup di tanah. Melihat dirinya diperhatikan oleh pria tua, Vien itu kemudian menjadi sangat marah dan langsung menyerang pria tua tersebut sembari berkata, bahwa siapa yang peduli dengan apa yang dipikirkan oleh orang tua tersebut, karena telah mengkhawatirkan orang yang salah. Melihat orang tua itu dihabisi, orang-orang mulai berlari ketakutan, dan seorang anak laki-laki berteriak bahwa pria itu gila. Namun, Vien tersebut tetap mengejar semua orang dan menyerang membabi buta sambil berkata, benar, larilah kalian para sampah, aku akan menuju ke tempat perlindungan bersama kalian. Saat sedang mengatakan itu, Vien tersebut melihat seorang anak kecil di depannya yang sedang memegang bola, dan dengan tatapan tajamnya, Vien tersebut berkata, jika dirinya sudah memerintahkan untuk segera berlari. Setelah itu, saat Vien tersebut ingin membunuh anak kecil itu, tiba-tiba sebuah peluru melesat dengan sangat cepat dan melubangi Vien tersebut. Sebelum mati, Vien tersebut bergumam, jika peluru yang mengenai dirinya berputar ke arah samping, dan itu sangatlah mustahil. Di sisi lain, Gilbert yang telah berhasil menghabisi Vien tersebut, dirinya kemudian bergumam. Kau bisa lari, tapi kau tidak bisa bersembunyi dariku. Di saat yang sama sistem memberitahu, jika Steadfast Rank A telah melacak target sampai semua mana habis. Sementara itu, seorang Vien sedang memberitahu Pride, jika tanda kehidupan para pengintai mereka terus menghilang. Pride pun kemudian bertanya, bagaimana tentang situasi yang lain?
Bawahannya itu pun kemudian menjawab, jika mereka sudah memasuki kota dengan lancar. Mendengar itu Pride kemudian berkata bahwa itu tidak masalah, karena para pengintai berasal dari skuad Despair, dan dirinya lalu bertanya, siapa yang membunuh mereka. Bawahannya pun kemudian menjawab, jika mereka sedang memeriksa itu. Setelah itu, salah satu Vien dengan muka kejamnya berkata, jika bagaimanapun mereka harus memberitahu orang-orang dari skuad Despair, untuk segera menundukkan target. Vien yang lain pun menambahkan, bahwa pasukan mereka akan segera menguasai kota. Temannya pun membenarkannya dan berkata, bahwa mereka harus membunuh siapa saja yang melihat mereka, dan bunuh siapa saja yang mereka temui. Sementara itu, di sebuah bangunan, seseorang bertanya tentang apa yang sebenarnya terjadi, namun, seorang yang lain menjawab, jika dirinya sendiri tidak mengetahui hal tersebut, karena barrier yang berada di luar membuat mereka tidak bisa keluar dari sana. Di dalam semua orang terlihat panik, karena salah satu dari mereka berkata, jika orang-orang yang menyerang kota mereka adalah Vien. Sementara itu, seorang ksatria mengangkat tangannya dan memerintahkan tim kedua untuk bergabung dengan para prajurit, dan membawa semua penduduk yang belum dievakuasi. Namun, saat ksatria tersebut menyuruh semuanya untuk bergerak, tiba-tiba terdengar suara yang keras dari arah pintu masuk, membuat semua bertanya-tanya, apakah itu gempa bumi? Akan tetapi, ledakan besar tiba-tiba terjadi dan melemparkan orang-orang yang berada di sana. Setelah itu, terlihat siluet 3 orang dengan mata menyala merah berkata, apakah mereka harus membunuh semua orang yang ada di depan mereka? Seorang lainnya lalu menimpali perkataan itu, jika orang-orang di depan mereka hanyalah orang lemah yang tidak memiliki kekuatan. Namun, perempuan yang berada di tengah mengatakan, bahwa karena orang-orang itu lemah, bukankah mereka harus membunuhnya? Mengetahui itu adalah para Vien, para ksatria kemudian menyuruh semua orang untuk berlindung di belakang mereka. Setelah itu, seorang ksatria berkata kepada para Vien tersebut, jika para Vien ingin bertarung, para ksatria akan menghadapi mereka, namun, ksatria tersebut meminta agar mereka tidak melibatkan warga sipil dalam masalah tersebut, dan membiarkan mereka untuk tetap hidup. Mendengar itu, gadis Vien kemudian menunjuk ke arah ksatria tersebut dan menciptakan proyektil sihir sembari berkata, bahwa karena ksatria memintanya, mereka akan mulai dengan dirinya. Gadis Vien itu pun kemudian melepaskan proyektil berwarna hijau dan sambil tersenyum mengatakan, bahwa ksatria itulah yang akan menjadi korban pertama. Setelah itu, cairan hijau itu menghantam ksatria tersebut dan mulai menggerogoti armornya, hingga membuat ksatria itu berteriak kesakitan. Gadis Vien itu kemudian tersenyum dengan tatapan gila, mengatakan bahwa mereka bahkan tidak memiliki perlindungan racun, dan mengatai ksatria macam apa yang selemah itu. Salah satu ksatria lainnya lalu menoleh untuk melihat kaptennya, namun, cairan hijau itu sudah melelehkan armor besinya. Seorang ksatria lainnya kemudian memerintahkan semuanya untuk menyerang, akan tetapi, salah satu Vien berkata, jika mereka belum sadar juga. Salah satu temannya pun menimpali perkataan tersebut dengan berkata, bahwa akan ada yang seperti itu kemanapun dirinya pergi. Di sisi lain, Skaya yang mendengar itu kemudian menghela nafas dan membenarkan perkataan Vien tersebut. Skaya juga berkata, jika tipe orang seperti itu sangatlah mengganggu. 2 orang Vien yang mendengar itu, kemudian langsung menoleh ke belakang dan mereka begitu terkejut, mengetahui Skaya sudah ada di belakang mereka tanpa mereka sadari. Skaya kemudian mengangkat tangannya, dan percikan energi sihir pun mulai keluar dari jarinya. Ada apa? Kenapa berhenti? Namun sebelum itu, aku membawa hadiah untuk kalian, ucap Skaya. Sementara itu, wanita Vien yang melihat 2 temannya hanya diam, dirinya kemudian bertanya, kenapa mereka semua terlihat seperti linglung. Namun, sebelum dirinya mendapatkan jawabannya, Skaya terlebih dahulu menyerang mereka dengan sihir petirnya sembari berkata, bahwa bagaimana jika dirinya sedikit menyadarkan mereka. Sementara itu di suatu tempat yang belum diketahui, seorang Vien dengan perban di sekujur tubuhnya meminta laporan kepada bawahannya,
tentang informasi apa yang mereka dapat. Bawahannya kemudian menjawab, jika cabang Paris, Swiss, Seoul, dan kedua cabang lainnya menghubungi mereka pagi ini, dan isi dalam pesannya sama. Pria yang menggunakan perban yang bernama Shadow tersebut lalu kembali bertanya, tentang di mana lokasi terakhir Spectre. Mendengar itu, bawahannya kemudian berkata, jika sepertinya itu adalah ilusi yang diciptakan oleh Skaya. Shadow kemudian berspekulasi, bahwa mungkin Spectre sudah kembali ke lantai 2. Setelah itu, salah satu bawahannya yang lain memberitahu Shadow, jika Skaya dan Gilberto terlibat dalam operasi mereka di Portland. Shadow lalu bertanya, berapa banyak Vien yang berada di tempat tersebut. Bawahannya pun menjawab, jika ada 32 dari skuad Pride, dan 17 dari skuad Despair. Namun setelah mengatakan itu, bawahannya tiba-tiba mengoreksi laporannya, jika ada 28 dari skuad Pride, dan 16 dari skuad Despair. Setelah itu, bawahan tersebut bertanya, jika haruskah mereka mengirim bala bantuan. Mendengar itu, Shadow kemudian menjawab, jika itu tidak perlu, karena dirinya sudah mengirim seseorang ke sana. Sementara itu di Portland, terlihat mayat dari wanita Vien yang tergeletak di tanah dengan dikelilingi kilatan petir. Terima kasih sudah menyelamatkan kami, tapi sebenarnya siapa kau? Kalian masih belum tahu siapa aku mulai bosan dengan lantai 2 ini. Aku Skaya Kililan, Great Mage yang baik hati yang datang untuk menyelamatkan kalian. Lalu, benda mengerikan apa yang kau pegang itu? Ini adalah Gate Driller, senjata rahasia untuk menembus penghalang yang mengelilingi kota. Jika kalian ingin hidup, ikuti aku. Tapi, masih ada penduduk desa yang belum kemari. Aku tahu, itu sebabnya kami ada di sini, jangan khawatir. Di sisi lain di atas tebing, seseorang sedang memberitahu Pride, jika mereka punya intel dari Shadow Tower. Orang tersebut yang ternyata adalah Vius kemudian memberitahu Pride, jika orang yang mengganggu rencana mereka di kota tersebut adalah Great Mage dan Ancient Sniper. Vius juga berkata, bahwa ada kemungkinan jika Spectre juga berada di sana. Mendengar itu, Pride berkata, bahwa semoga saja Spectre juga berada di tempat tersebut, membuat Vius seketika langsung terkejut. Pride kemudian melanjutkan perkataannya, jika Great Mage dan Ancient Sniper sudah cukup untuk membangun reputasi mereka, tapi jika Spectre juga terlibat, namun, sebelum Pride melanjutkan perkataannya, Vius terlebih dahulu memotongnya dengan berkata, jika itu akan menjadi pencapaian yang jauh lebih besar dari tujuan awal mereka. Pride pun membenarkan perkataan Vius dan menjelaskan, jika itu akan menjadi prestasi luar biasa, bahkan para pahlawan umat manusia yang katanya hebat, akan berakhir hari ini. Di sisi lain, para Vien sedang mengamuk di kota, membunuh para penduduk dan ksatria dengan kejinya. Akan tetapi, salah satu Vien di sana tiba-tiba tubuhnya hancur, bahkan serangan kejutan tersebut juga menghancurkan kepala Vien yang lainnya. Seorang Vien yang melihat itu begitu terkejut dan dirinya kemudian bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi. Namun, saat Vien itu melihat peluru mengarah ke arahnya, dirinya seketika langsung mencoba menghentikan peluru tersebut dengan pedangnya. Akan tetapi, peluru tersebut berbelok dan memantul ke sana kemari hingga mengenai beberapa Vien yang berada di sana. Melihat rekan-rekannya mati satu persatu, pria yang mencoba menghentikan peluru tadi seketika menjadi sangat ketakutan dan bertanya, mengapa peluru tersebut tidak mau berhenti. Namun, saat sedang memikirkan itu, tiba-tiba peluru tadi sudah berada di depannya, dan seketika langsung membunuh Vien tersebut. Di sisi lain, Gilberto yang melihat melalui teropong bertanya, di mana Junho berada. Akan tetapi, Junho tidak menjawab pertanyaan tersebut dan balik berkata, jika area pinggiran arah jam 11 dari menara, ada seseorang ksatria yang mengawal penduduk menuju alun-alun di dekat sana. Junho juga berkata, jika itu adalah kelompok pengungsi terakhir. Setelah itu, Gilbert memberitahu Junho, jika dirinya melihat 4 Vien tingkat leader squad di dekat gerbang belakang kota. Gilbert juga memberitahu Junho,
bahwa mereka bergerak melewati taman menuju alun-alun kota, dan Gilbert lalu bertanya, apakah dirinya harus menangani mereka. Junho kemudian memberitahu Gilbert, jika dirinya tidak perlu melakukan itu, dan menyuruhnya untuk menyimpan pelurunya. Mendengar itu, Skaya dengan spontan berkata, jika Spectre itu sangat mengesankan. Mendengar Skaya menyebut nama Spectre, Junho pun seketika langsung memberitahu Skaya, bahwa bagaimana jika ada seseorang yang mendengarnya, karena sekarang dirinya adalah Seo Junho. Sementara itu, seorang Vien yang sedang berhadapan dengan seorang kesatria meminta kepada seniornya yang bernama Jim, untuk membiarkan dirinya menangani itu. Mendengar itu, semua orang yang berada di sana terlihat sangat ketakutan, dan di waktu yang sama, Vien yang bernama Jim berkata, jika orang yang akan dihadapi juniornya itu terlihat sangat kuat. Jim juga berkata, jika bawahannya terbunuh, itu bukan salahnya. Mendengar itu, Vien junior tersebut kemudian berkata, ayolah, mana mungkin aku mati, sejujurnya, aku ingin mencoba equipment baruku, dan anggap saja ini hiburan kecil. Akan tetapi, Jim mengatakan, jika dirinya lah yang akan mengatasinya, membuat Vien junior tersebut sedikit kecewa. Setelah itu, Jim sembari mengangkat tangannya dirinya berkata, perintah baru saja turun ke para squad leader, selesaikan secepatnya dan kembali. Sayang sekali, padahal aku sudah menantikannya, dan seperti yang diduga, skill elementalis para squad leader sangat kuat, saut salah satu Vien di sana. Jim kemudian berkata kepada ksatria di depannya, bahwa anggap saja dirinya beruntung, karena kematiannya akan cepat dan tanpa rasa sakit. Setelah mengatakan itu, sebuah air tiba-tiba menetes di pedang salah satu ksatria di sana, dan dengan sekejap, pedang tersebut patah menjadi dua. Melihat ksatria tersebut ketakutan, bawahan dari Jim berkata, kenapa para orang-orang idiot itu tidak melarikan diri saja, ketika mereka tahu jika mereka tidak akan bisa menang. Mendengar itu, Jim kemudian berkata, orang-orang lemah cenderung memiliki penilaian buruk, mereka dibutakan oleh rasa keadilan mereka dan menolak untuk menerima aturan sederhana bahwa kekuatan di atas segalanya, mereka membuat dunia yang indah ini jadi rumit. Namun, saat Jim sedang mengatakan itu, tiba-tiba Junho datang dan berkata, dan untukmu yang melawan mereka dengan segala kemampuanmu, itu hanya menunjukkan betapa lemahnya kau. Melihat Junho, Jim kemudian bertanya siapa itu, namun, sebelum Jim mendapatkan jawaban dari Junho, bawahannya terlebih dahulu memberitahu, jika itu adalah Seo Junho, orang yang sangat terkenal. Mendengar itu Jim seketika tersenyum, karena dirinya tahu, jika seseorang yang bernama Junho tersebut merupakan perwakilan dari Spectre. Jim kemudian berkata bahwa itu sempurna, dan menyuruh bawahannya untuk bersiap, karena sebentar lagi mereka akan mendapatkan promosi. Di sisi lain, Junho memberitahu ksatria yang berada di sampingnya, jika sekarang tempatnya bukanlah di garis depan. Akan tetapi, ksatria tersebut menjawab, jika dirinya tidak bisa membiarkan Junho bertarung sendiri. Namun, Junho meminta tolong kepada ksatria tersebut, untuk mengurus saja penduduk dan menyuruhnya untuk segera mundur. Di waktu yang sama, Jim sambil menggertakkan giginya bertanya kepada Junho, apakah dirinya meragukan kemampuan bertarungnya. Dengan kilatan yang menyambar ke tanah, Jim melanjutkan perkataannya, jika bahkan seekor elang akan mengerahkan seluruh usahanya, untuk menangkap seekor cacing. Jim juga berkata, bahwa dari awal, ini bukanlah pertarungan, melainkan sebuah pemusnahan. Mendengar itu, Junho kemudian berkata, jika kemampuan yang dimiliki Jim sangatlah luar biasa. Junho juga bertanya, jika Jim bukan seorang Vien, dengan kekuatan tersebut, berapa banyak hal baik yang bisa dirinya capai. Setelah berkata demikian, Junho kemudian menggunakan skill Frost-nya, dan seketika itu, kristal es yang tajam mulai berterbangan di sekelilingnya. Skill Ice, kami tidak punya informasi tentang ini. Memanfaatkan keunggulan Ice untuk melawan Vien, dasar pengecut, ucap Jim yang terlihat kesal.
Junho yang mendengar itu kemudian mengangkat tangannya sembari berkata, "Pengecut, bukankah kau berkata jika di dunia ini kekuatan adalah segalanya?" Setelah mengatakan itu, Junho kemudian mengarahkan kristal es yang berada di sekitarnya ke arah Jim, dan dengan sangat cepat, kristal-kristal tersebut menembus tubuh Jim, hingga membuatnya merasa sangat kesakitan. Dengan tatapan tajamnya, Junho lalu berkata, "Bukankah seperti ini dunia yang Jim suka?" Akan tetapi, saat Junho sedang mengatakan itu, tiba-tiba terdengar suara di sampingnya dan Junho pun seketika langsung menoleh ke sumber suara. Di sisi lain, Elsa sambil melihat ke arah laut bertanya kepada Junho, "Suara apa itu?" Dan Junho pun menjawab, "Jika suara tersebut sepertinya berasal dari laut." Elsa kemudian kembali bertanya, apakah Junho bisa melihatnya. Junho lalu berkata, bahwa dirinya tidak bisa melihat dengan jelas, tapi dirinya mempunyai gambaran tentang apa yang terjadi di sana. Sementara itu di arah laut, terlihat seorang Vien sedang tersenyum sambil memegang sebuah rantai besar. Vien tersebut ternyata sedang berusaha untuk menangkap seekor naga yang sangat besar, dengan menggunakan rantai-rantai tersebut. Junho yang melihat itu pun kemudian menyadari, bahwa itu adalah Demonic Stone. Mereka berencana menjinakkan monster itu dengan Demonic Stone setelah mengalahkannya, lagi pula, mereka tak akan peduli jika monster itu menghancurkan kota ini atau semacamnya, ucap Junho. Mendengar itu salah satu Vien bertanya, apa yang sebenarnya Junho katakan, apakah dirinya sudah gila? Akan tetapi, Vien yang lain mengingatkan rekannya untuk tidak mendekati Junho, karena mereka tahu, seperti apa kekuatan Junho sebenarnya. Namun rekannya tersebut berteriak dengan berkata, jika itu omong kosong, karena skuad Pride bukanlah sebuah skuad pengecut yang hanya bisa bersembunyi. Di sisi lain, Elsa memberitahu Junho, bahwa sepertinya ada seseorang yang sedang mendekat ke arah mereka. Junho pun membenarkannya, berkata bahwa siapapun itu bukanlah orang biasa. Sementara itu, para Vien kemudian saling menatap seolah mereka tahu, siapa yang akan datang ke tempat mereka. Mengetahui orang tersebut akan segera tiba, salah satu dari mereka kemudian mengambil pedangnya dan berkata, "Kita tidak bisa menunjukkan kelemahan di depan komandan, kita harus bertarung." Sementara itu, seorang ksatria tiba-tiba berdiri di depan Junho dan menyuruh Junho untuk menyingkir, karena dirinya tidak akan pernah berpaling dari musuh apapun. Namun, setelah mengatakan itu, Pride tiba-tiba muncul tepat di atas ksatria tersebut hingga membuatnya mati seketika. Sambil tersenyum Pride berkata, bukankah pemandangan seperti itu indah, dan dirinya juga berkata, bahwa seperti itulah yang disebut keadilan. Para Vien yang melihat Pride datang seketika langsung senang, sedangkan Junho hanya diam sembari melihat ke arah ksatria yang baru saja Pride bunuh. Setelah itu Pride mengatakan, bahwa dirinya tidak bisa menahan rasa haus darah itu lebih lama lagi. Pride lalu memanggil Junho dengan sebutan Wakil Spectre dan lanjut berkata, jika penggunaan skill S bukanlah salah satu dari 4 elemen biasa, dan Pride kemudian menyadari, jika Junho lah yang telah membebaskan kelima pahlawan. Namun, saat Pride sedang mengatakan itu, tiba-tiba sebuah aliran mana melesat di sampingnya, dan setelah itu, sebuah pedang muncul tepat di samping Pride. Saat Pride menoleh, dirinya melihat Junho yang sedang menghabisi kedua anak buahnya. Pride pun lalu memberitahu Junho untuk tidak perlu terburu-buru, karena mereka mungkin mempunyai waktu untuk berbicara berdua. Sembari menyarungkan pedangnya kembali, Junho kemudian membenarkan perkataan dari Pride. "Ayo menuju ke asosiasi Vien bersama, Seo Junho," ucap Pride. "Jawaban apa yang kau harapkan?" saut Junho. Setelah itu, Pride pun lanjut berkata, "Aku tidak peduli, mau kau hidup atau mati, kau akan pergi ke asosiasi Vien." "Bukankah ucapanmu itu sedikit terlalu sombong, Komandan Pride? Aku sering mendengar itu dari mulut setiap serangga yang telah aku cabik-cabik, dan begitulah aku naik ke posisi ini." "Seo Junho, aku akan membuat wajahmu tersenyum lebar." Komandan Pride,
Di antara para Vien kau peringkat berapa, dan seberapa kuat kau di antara sampah yang harus aku hadapi, ucap Junho dengan tatapan tajamnya. Mendengar itu, Pride memandangi Junho dengan marah, dan setelah itu, dirinya langsung menyerang Junho dengan sangat cepatnya. Beruntung, Junho dapat menghindari serangan tersebut, dan dirinya kemudian langsung menangkap salah satu tangan milik Pride. Akan tetapi, Pride yang menyadari jika salah satu tangannya dipegang oleh Junho, dirinya malah tersenyum senang. Setelah itu, Pride melambaikan tangannya untuk mengangkat Junho ke udara, namun, Junho segera menyeimbangkan tubuhnya dan mendarat ke tanah. Junho kemudian mencoba membekukan tangan Pride dengan skill Frost-nya, akan tetapi, Pride segera mengibaskan tangannya hingga membuat Junho harus terlempar ke belakang. Pride kemudian berkata, jika Junho adalah player yang menyebalkan. Namun, Junho tidak menghiraukan itu dan kembali menggunakan skill Frost-nya untuk menyerang Pride. Sementara itu, Pride yang menyadari serangan tersebut kemudian menancapkan tangannya ke tanah, dan dengan sekuat tenaga, Pride mengangkat lapisan tanah yang berada di bawahnya. Setelah itu, ledakan besar pun terjadi di tempat Pride berada, membuat Junho bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi. Saat puing-puing batu melayang ke udara, Pride kemudian berkata, "Aku akan memberitahumu satu hal, kalian player punya peringkat resmi bukan? Sage dari Nine Heaven Tower, orang tua itu yang menetapkan peringkat kalian, namun, kami tidak peduli dengan metode lama seperti itu." Di saat yang sama, saat Pride sedang mengatakan itu, Junho yang terus berlari menyadari bahwa puing-puing yang berterbangan tiba-tiba berhenti. Setelah itu, Pride kembali melanjutkan perkataannya, bahwa mereka bertarung dan membunuh satu sama lain, untuk naik peringkat, dan begitulah dirinya mendapatkan peringkat 37-nya. Pride juga berkata, jika dari semua Vien di dunia, peringkat yang didapatkan adalah murni berdasarkan kekuatan. Sementara itu, Junho yang melihat puing-puing melesat ke arahnya, dirinya seketika langsung bertanya-tanya, apakah Pride mengandalkan momentum sebuah objek. Setelah itu, ledakan besar tiba-tiba terjadi di tempat Junho, namun tidak sampai di situ, ledakan kembali terjadi, dan satu demi satu puing-puing tersebut menghancurkan bangunan dan tanah di sana. Di sisi lain, Junho terus berlari untuk menghindari serangan tersebut yang terus berdatangan. Dengan tatapan tajamnya, Junho kemudian melihat ke arah Pride berada. Sementara itu, Pride yang melihat Junho terus berlari dirinya sambil tersenyum berkata, "Apa kau mengerti sekarang? Kau seorang wakil mungkin tak bisa masuk ke dalam peringkat Vien. Sekarang kau tahu, siapa yang kau lawan sekarang."